Baik, saudara, kembali lagi di Sapa Bubble dan masih bersama Pak Rudianto Chen dan Pak Imam Ghazali. Ini menarik sekali perbincangan kita. Tadi mungkin sudah dijelaskan sama Pak Imam dan juga Pak Rudianto Chen ya. Beliau tadi menjelaskan mengenai set top box yang harus dimiliki ya oleh masyarakat yang ingin mendapatkan kualitas yang bagus tentunya dari siaran digital. Nah, mungkin sebelum beralih ke situ Pak Rudianto Chen. Sebenarnya kan teknologi ini sudah ada sejak 10 tahun yang lalu, bahkan waktu itu sudah dilakukan uji coba, Pak. Siap. Nah, kenapa implementasi TV digital ini sepertinya terlambat untuk di Indonesia itu, Pak? Bisa Siap. dijelaskan? Ya, jadi memang merubah analog menjadi digital itu tentu saja mempunyai konsekuensi biaya. Konsekuensi biaya. Biayanya ini bukan tidak sedikit, Pak, ya? tidak sedikit, sangat besar. Sehingga mungkin tentu saja kalau TV pemerintah, tentu saja pemerintah sangat siap dan mereka sudah mempunyai siaran digital sejak awal. Tetapi kan banyak kita tidak hanya memikirkan TV pemerintah, tetapi ini kan banyak TV swasta yang mereka sudah melakukan investasi yang besar. Yang dulu analog untuk pindah ke digital ini tentu saja membutuhkan investasi baru. Jadi supaya teman-teman yang mempunyai TV swasta ini tentu saja menjadi pemikiran kita semua, supaya semuanya bisa berjalan dengan baik. Ya, kita masih menanti dan pemerintah juga membantu TV-TV swasta untuk mempercepat digitalisasi ini. Makanya karena tarik-menarik ini seperti inilah, makanya dulu pemerintah menyiapkan target 2030. Tetapi kalau misalnya pemerintah selalu menunggu seperti ini, kan barang ini nggak pernah selesai. Untuk itu makanya pemerintah akhirnya ngambil kebijakan yang dipercepat. Gitu ya? Kalau kita percepat, tentu saja investasi ini juga swasta juga akan memikirkan mempercepat ini semua. Dan makanya targetkan 2022 itu sudah mau masuk menjadi digital. Ya, kita harapkan ya itu semuanya di dalam dunia penyiaran ini mempunyai konsekuensi. Dan tentu saja ya ini harus kita hadapi lah supaya kita berikan pelayanan kualitas gambar maupun suara yang baik untuk seluruh rakyat kita, seperti itu. Jadi kembali ke yang Bapak bicarakan tentang set-top box gitu. Siap. Set-top box ini kan kita ketahui mungkin sekitar harga 200-an ribuan gitu. Nah, ini bagaimana dengan mereka yang mungkin menghadapi kesulitan untuk menghadapi ini, Pak? Ya, jadi memang sudah kita pikirkan semua itu, legislatif bersama eksekutif, pemerintah juga mikirkan ini. Makanya kita sudah mewajibkan TV-TV swasta itu membantu pemerintah. Tentu saja pemerintah juga menyiapkan waktu itu pemerintah menyiapkan 1 juta. 1 juta. Perkiraan kita kebutuhannya sebenarnya 6 juta. 6 juta set-top box semua ya, selesailah kita ASU ini bisa berjalan lancar. Dan pemerintah lewat Kominfo dan TVRI menyiapkan sebesar 1 juta set-top box. Terus kemudian kita harapkan 5 juta ini bisa bagi-bagi dengan beberapa TV swasta untuk partisipasi. Nah, inilah yang menjadi kendala, karena kan kita tahu bahwa TV swasta kan harus investasi di peralatan untuk digital, dan mereka juga punya kewajiban untuk menyiapkan set-top box. Nah, keterlambatan inilah yang ada di pihak TV swasta. Realisasinya terlambat, terus kemudian akhirnya switch off yang kita kan dibagi 3 tahap kemarin itu sampai 2 November itu perjalanannya menjadi tersendat-sendat. Tapi kita harapkan mudah-mudahan lah tanggung jawab kita semua bahwa ini bisa kita kawal terus untuk digitalisasi ini benar-benar bisa selesai dalam waktu tidak terlalu lama lagi. Iya, harapannya seperti itu sih, Pak ya. Baik, mungkin kita ke Pak Imam Ghazali nih, Pak. Dari yang tadi dijelaskan oleh Pak Rudianto Chen. Nah, kalau Pak Imam sendiri menjelaskan bahwa mungkinkah siaran digital ini, Pak ya, diterima oleh masyarakat Bangka Belitung, khususnya mereka yang ada di pelosok-pelosok daerah. Itu apakah bisa diterima siaran itu dengan baik atau bagaimana, Pak? Siap. Nah, inilah ya apa yang disampaikan oleh Pak Rudi ya, memigrasikan ya yang proses dari analog ke digital itu. Salah satunya sebetulnya adalah kita mengetahui di daerah-daerah terpencil itu ya, karena kan kalau analog itu kan masih menggunakan frekuensi, Pak ya. Nah, jadi kalau frekuensi itu sebetulnya ketika bicara masalah frekuensi itulah menjadi hak masyarakat. Ya kan, hak publik gitu ya, hak rakyat gitu. Nah, artinya hak-hak rakyat itu ternyata masih juga di beberapa daerah, mungkin saja di Bangka Belitung
ada blank spot ya. Jadi blank spot yang memang masyarakat Babel di daerah-daerah terpencil itu mengalami kesulitan untuk menerima yang sebetulnya mereka punya hak untuk mendapatkan informasi yang sama, termasuk juga mereka bisa mendapatkan hiburan yang sama dengan kita yang berada di daerah misalkan di perkotaan. Nah, ini salah satu bentuk dukungan ya, dan melalui juga Pak Rudianto Chen di Komisi 1 terus untuk meningkatkan yang namanya proses peralihan dari analog ke digital itu. Nah, jadi dengan harapan apa, yang proses dari digital inilah nanti ASO ini berakhir, yang daerah-daerah terpencil yang belum pernah merasakan ya, mereka akan merasakan. Saya ingat betul Pak Rudi dari KPI Pusat pada saat itu menceritakan gitu bahwa ada di daerah, salah satu daerah, mereka mau nonton pidatonya Pak Presiden Jokowi saja itu harus bayar. Harus berbayar ya? Harus berbayar gitu, ya kan? Nah, itu cukup Miris ya? Iya, sedih sekali lah gitu ya. Artinya apa? Makanya di periode ini harapannya bahwa memang analog switch off itu sudah berjalan ya, terus masyarakat itu kalau ingin nonton Pak Presiden ya, Presiden Republik Indonesia itu udah nggak berbayar lagi Pak, jadi sudah gratis gitu. Nah, terus di Bangka Belitung itulah pentingnya dari proses migrasi itu, dengan harapan bahwa masyarakat menerima dengan sebaik mungkin tontonan-tontonan yang seharusnya menjadi hak mereka untuk menerimanya begitu. Baik, untuk sejauh ini Pak Imam, apakah sosialisasinya sudah tersampaikan menyeluruh kepada masyarakat? Nanti jawabannya Pak ya. Kita tahan dulu, kita akan lanjutkan kembali perbincangan bersama Pak Imam dan juga Pak Rudianto Chen setelah yang satu ini.